Oke Pearls, hari ini kita akan membahas, karena banyak banget nih yang tanya tentang Promil atau program kehamilan. Nah, kalau di KMC bisa nggak sih? Jawabannya tergantung kasus. Karena untuk program hamil sendiri itu kita harus lakukan screening terlebih dahulu. Nah, biasanya kita akan memulai proses program kehamilan itu pada keadaan infertilitas. Jadi apa sih yang kita sebut dengan infertilitas? Biasanya kita akan menyatakan seseorang itu adalah infertil apabila tidak terjadi kehamilan dalam kurun waktu 1 tahun sejak pernikahan. Namun syaratnya adalah suami tidak jauh, tidak LDR, sehingga hubungan seksualnya itu rutin 2-3 kali seminggu. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan kontrasepsi apapun, gitu ya. Tidak menggunakan kondom, tidak menggunakan pil KB, tidak pernah menggunakan jenis KB apapun. Nah, itu kita sebut dengan infertilitas atau ketidaksuburan gitu. Namun infertilitas ini tetap kita harus nilai terlebih dahulu karena tidak semerta-merta hanya ada di pihak wanita. Nah, untuk laki-laki juga kita harus tetap periksa. Jadi kalau misalnya mau promil, pastikan suami dan istri itu datang untuk kontrol. Karena apa? Mungkin suami tidak akan langsung diperiksa oleh dokter kandungan, namun akan mendapatkan edukasi gitu. Jadi maksudnya gimana dok? Suami dan istri harus datang. Jadi untuk kehamilan sendiri itu kan faktornya tidak hanya sel telur aja ya, atau rahim, atau tuba gitu. Tetapi tetap ada sperma kan yang memainkan peran untuk terjadinya pembuahan. Nah, dua-duanya tetap harus kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah 1 tahun atau kita sudah nyatakan sebagai keadaan infertilitas primer, itu biasanya step yang pertama adalah kita akan menyarankan istrinya dan suaminya untuk melakukan pemeriksaan. Apa aja yang diperiksa? Biasanya yang pertama pada istrinya itu dilakukan HSG atau hysterosonografi. Kenapa sih dok harus melakukan HSG? Kan dari USG juga kelihatan. Nah, itu sulit. Kalau kita untuk melihat saluran tuba, ya ini kita perkenalan dulu ya Pros. Kalau ini adalah rahim, ini indung telur kiri dan kanan, dan ada saluran tuba. Nah, saluran tuba yang sehat itu sebenarnya yang bentuknya normal seperti ini. Tapi pada beberapa kasus ada ternyata yang menyumbat tubanya kiri dan kanan, atau ternyata ada yang bengkak gitu. Nah, hal ini tuh tidak bisa dilihat dari USG. Dia harus dilakukan HSG. Jadi HSG itu dilakukan di laboratorium. Pasien dalam keadaan posisi seperti di meja ginekologi ya, kemudian dimasukkan cairan kontras atau cairan pewarnaan. Kemudian setelah itu pasien di ronsen bagian panggulnya. Kemudian kita akan lihat apakah ada cairan yang keluar dari kedua tubanya. Kalau misalnya ternyata pada hasil HSG-nya hanya salah satu tuba atau bahkan dua-duanya tidak keluar cairan sama sekali dari kiri dan kanan, berarti memang ada masalah di penyumbatan saluran tubanya. Nah, kalau misalnya pada keadaan seperti itu, biasanya kita akan melakukan perujukan pada dokter OB/GYN dengan subspesialis fertilitas, karena itu sudah ranah fertilitas kalau sudah terjadi penyumbatan di kedua tuba. Nah, kemudian yang diperiksa lagi pada wanita biasanya kalau misalnya usia, kita lihat juga usianya. Kalau usianya sudah usia di atas 35 tahun, kita mungkin akan melakukan pemeriksaan lab hormonal, kemudian cadangan telur seperti itu. Tapi kalau usia-usia di bawah itu biasanya kita cukup dengan HSG dulu. Kemudian yang kedua, suami. Nah, suami apa nih yang kita periksa? Yang kita periksa adalah spermanya. Jadi dilakukan analisa sperma di bawah mikroskop, tentunya juga dilakukan di laboratorium. Lalu apakah spermanya baik, jumlahnya banyak, kemudian ukurannya normal, bentuk kepalanya atau bentuk buntutnya normal, pergerakannya bagaimana. Nah, itu banyak sekali yang dilihat di bawah mikroskop. Nah, ketika dua-duanya hasilnya baik, kita bisa lakukan promil. Nah, biasanya sarannya untuk promil datang di hari kedua haid untuk menilai jumlah sel telur. Jumlah sel telur awal. Kemudian biasanya kita akan memberikan obat-obat penyubur, namun obat penyubur ini digarisbawahi ya Pros, tidak boleh sembarangan dikonsumsi karena ada efek samping, yaitu adalah OHSS atau overstimulation pada sel telurnya. Ternyata yang harusnya cuma jadi satu, ternyata dia malah jadi banyak banget, dan itu membuat efek samping yang kurang enak pada Pros. Maka dari itu penggunaan obat-obat penyubur harus dengan resep dokter, tidak boleh dibeli bebas, dan harus dalam pengawasan. Nah, pengawasan ini maksudnya bagaimana? Nanti biasanya di mendekati hari-hari subur, pasien akan diminta
kita datang kembali untuk menilai ukuran sel telurnya apakah sesuai dengan target ukuran telurnya, lalu dinding rahimnya apakah ternyata baik, gembur, karena tidak hanya sel telur yang bagus, tetapi dinding rahim pun harus tebal. Seperti kita menanam tanaman nih, kalau tanahnya tidak gembur, biasanya tanaman tersebut tidak subur. Ditanamkan biji apapun, disiram dengan air yang banyak gitu ya, pupuk yang baik. Tapi kalau misalnya tanahnya tidak gembur, dia tidak akan tumbuh. Begitu juga dengan kondisi ingin hamil, dinding rahim pun harus bagus, harus tebal ya. Kemudian apabila sudah dilakukan pemantauan di hari-hari mendekati subur, biasanya kita akan sarankan pasien kapan untuk berhubungan seksual, dan bisa juga kita minta untuk melakukan pemantauan masa-masa subur dengan menggunakan hal-hal yang simple, contohnya seperti pengukuran suhu tubuh basal di pagi hari, atau menilai lendir serviks, atau yang lebih mudahnya lagi mengukur kadar LH atau luteinizing hormone menggunakan urin, atau kita sebut dengan tes kesuburan dengan urin. Nah, apabila para sudah tahu nih masa-masa suburnya, kita akan sarankan hubungan seksual sesuai jadwal, begitu. Lalu biasanya kita akan tunggu 1 bulan depannya apakah pasien tersebut akan mendapatkan haid kembali. Apabila berhasil di promil siklus tersebut, itu kita akan lanjutkan sebagai kehamilan, dan respeknya misalnya positif sebagai kehamilan. Namun kalau misalnya ternyata menstruasi di bulan depannya, berarti kita sebut dengan siklus yang pertama gagal. Mungkin akan dipertimbangkan untuk dinaikkan dosisnya kah di siklus selanjutnya, atau diulang dengan dosis yang sama gitu. Karena kalau promil pastinya tidak sekali jadi ya, maksudnya tergantung juga dengan apakah durasi hubungan seksualnya sudah tepat gitu ya, kemudian juga dari faktor doa ya dari Tuhan, kemudian juga keyakinan diri sendiri gitu. Jadi ya sebelum promil, selain kita sudah mengetahui ilmu-ilmunya, juga jangan lupa berdoa. Oke, begitu aja untuk proses promil. Apabila masih ingin ditanyakan, boleh langsung konsultasi ke Poliklinik KMC kepada spesialis kandungan dan kebidanan. Oke, see you!